Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Santika dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikorizа yang terdapat pada tanaman pisang. Pisang merupakan produk pertanian yang memiliki nilai gizi tinggi. Produksi pisang di Indonesia pada tahun 2000 memasuki urutan pertama di antara produksi buah-buah lainnya. Pertumbuhan tanaman pisang di Indonesia sangat baik diduga dipengaruhi oleh peran mikroorganisme tanah yang terdapat pada rhizosfer. Salah satu jenis mikroorganisme tanah yang berperan membantu pertumbuhan suatu tanaman adalah jamur Mycorrhiza vesicular asmicularis atau yang disebut dengan MVA. Jamur MVA ini diketahui dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen. Jamur Mycorrhiza vesicular arbuscular mempunyai penyebaran yang sangat luas, yaitu hampir 90% tanaman bersimbiosis dengan jamur MVA. Keberadaan jamur MVA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tanaman inang, jamur MVA, dan juga jenis tanah. Perbedaan jenis tanah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung keberadaan jamur MVA yang berada di dalam tanah. Hal ini dapat terjadi karena setiap jenis tanah memiliki kandungan organik dan pH tanah yang berbeda, sehingga dapat ditemukan spora genus jamur MVA yang bervariasi yang berada di dalam tanah. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pada saat saya mengidentifikasi mikorizа di lapangan. Pertama yang harus kita lakukan ialah kita rubuhkan terlebih dahulu tanaman pisang tersebut. Kemudian kita gali terlebih dahulu tanah di sekitar akar tanaman pisang. Kemudian kita lihat secara teliti apakah di dekat akar pisang dan juga tanah terdapat berwarna putih. Apabila terdapat berwarna putih, yang dimana kemungkinan bahwa itu ialah mikorizа yang menguntungkan bagi tanaman pisang tersebut, sehingga produktivitas pisang itu meningkat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai identifikasi mikorizа, kita harus melakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama, kita harus melakukan isolasi spora jamur MVA. Metode yang digunakan berdasarkan jurnal yang saya dapatkan, jurnal ini menggunakan metode kombinasi antara teknik tuang saring basah dan juga teknik sentrifugasi, yaitu sampel tanah ditimbang seberat 100 gram per sampel, kemudian dilarutkan dalam 300 ml aquades dan diaduk sampai dengan homogen. Lalu sampel tanah disaring dengan saringan bertingkat dengan ukuran 2,0 mes, 0,2 mes, 0,063 mes. Kemudian tanah yang tersisa pada saringan 0,063 mes dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge dan ditambahkan glukosa 60% sebanyak 10 ml. Tabung disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Larutan supernatan yang terbentuk kemudian diambil untuk dilakukan proses identifikasi. Tahap yang kedua, kita akan melakukan identifikasi dan karakteristik spora jamur MVA. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan karakteristik spora, meliputi bentuk, warna, jumlah dinding, reaksi spora ketika diberi larutan Melzer. Spora yang ditemukan kemudian kita catat karakteristiknya dan diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi jamur MVA menurut Sheheng dan Peres pada tahun 1990 yang berjudul Manual for Identification of VA Mycorrhiza. Tahap terakhir, kita bisa melakukan pewarnaan dan pembuatan preparat akar. Prosedur pewarnaan akar yaitu sampel akar dicuci dengan air mengalir. Kemudian sampel akar dipotong sebanyak 30 bagian dengan berukuran 1 cm. Akar yang telah dipotong semuanya diletakkan di dalam cawan Petri dan direndam dengan larutan NaCl 5,25% selama 10 menit. Setelah 10 menit, akar dicuci dengan aquades. Akar diletakkan di dalam gelas beker dan direndam dengan larutan KOH 10% yang dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah selesai, akar kembali dicuci bersih dengan menggunakan aquades.
Kemudian akar diletakkan di dalam cawan Petri dan direndam dengan beberapa larutan yang berurutan, yaitu larutan H2O2 30%, larutan HCl 2%, larutan Tripan Blue, dan larutan laktogliserol. Setiap perendaman dengan menggunakan larutan selama 10 menit. Setelah direndam, lalu dicuci dengan menggunakan Aquades. Semua materi yang saya jelaskan dalam video ini berdasarkan jurnal Protobion nomor 4 volume 1 pada tahun 2015. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.